Tidak ada bid'ah yang terpuji. Lalu apa dalilnya? Bid'ah itu semuanya terlarang. Dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Karena itu akan membuat kalian tersesat, terpecah belah dari satu jalan Allah yang lurus. Yang demikian itu Allah mewasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, menjelaskan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang membuat kalian tersesat, yang memecah belah kalian, adalah al-bid'u wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka ayat ini mengandung larangan mengikuti bid'ah dan syubhat. Bid'ah yang tidak berdasarkan dalil baik dari Alkitab maupun dari As-Sunnah, sedangkan syubhat artinya pemahaman-pemahaman yang keliru, yang tidak sesuai pemahaman para sahabat. Begitu pula dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan di dalam agama. Dan ayat sebelumnya surat Al-An'am ayat 153 telah menjelaskan kepada kita bid'ah itulah yang dimaksud perpecahan di dalam agama. Oleh karenanya Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam menyebutkan ucapan Imam Ismail bin Ishaq Al-Azdi rahimahullahu ta'ala tentang makna ayat ini. Kata beliau, "Zahirul Quran yadullu ala anna kulla man ibtada'a fid din bid'atan minal khawarij wa ghairihim fahuwa dakhilun fi hadhil ayah." Zahir Al-Quran menunjukkan bahwasannya setiap orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, apakah dari kaum Khawarij maupun selain mereka, maka dia masuk dalam larangan yang terkandung di dalam ayat ini. Li'annahum idza ibtada'u tajadalu wa takhasamu wa tafarraqu wa kanu syi'a. Karena mereka apabila berbuat bid'ah akan berdebat, berselisih dan berpecah belah sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Maka lihat saja jemaah sekalian dalam kenyataan sejarah. Dulunya umat Islam bersatu karena tidak ada satupun yang berbuat bid'ah. Ketika ada orang yang berbuat bid'ah, muncul golongan Khawarij. Ada bid'ah yang baru lagi, muncul golongan Syiah. Ada bid'ah yang baru lagi, muncul golongan Murji'ah. Ada bid'ah yang baru lagi, muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain-lain. Setiap kali muncul satu bid'ah, diikuti dengan munculnya golongan-golongan yang berpecah di dalam agama. Sehingga ini tercakup di dalam larangan yang ada dalam surat Al-An'am ayat 159.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Jemaah sekalian, ayat ini memberi dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, agama Islam sudah sempurna, sehingga semua yang kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah Allah ajarkan kepada kita. Karena sudah sempurna, maka kita tidak butuh dengan yang lainnya. Pelajaran yang kedua, jika agama Islam sudah sempurna, berarti Allah sudah mengajarkan kebaikan, maka itu juga berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan kepada kita. Semua cara ibadah sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak perlu sesuatu yang baru. Oleh karena itu, di antara bahaya perbuatan bid'ah, maka orang yang berbuat bid'ah itu seakan-akan dia menganggap agama Islam belum sempurna, sehingga perlu dia tambahi. Kalau dia yakin sudah sempurna, kenapa dia harus menambahi di dalam agama? Dan juga seakan-akan dia menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan. Karena kalau dia yakin agama ini sudah sempurna, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan semua kebaikan, kenapa dia harus menambah-nambah lagi? Harusnya dia tinggal ikuti saja. Dan ini jemaah sekalian, tuduhan serius, tuduhan yang sangat berbahaya. Orang yang berbuat bid'ah itu seakan-akan dia mengatakan ada kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan. Itu berarti apa? Beliau mengkhianati tugas beliau sebagai Rasul. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah ta'ala yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum, fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dinan." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan semua kebaikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah diajari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal tugas beliau menyampaikan kepada kita. Maka tatkala seseorang mengatakan ini bid'ah tapi baik, tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi baik, berarti dia mengatakan ada ajaran kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan serius. Itu sama saja menganggap beliau tidak amanah sebagai seorang rasul yang Allah tugaskan untuk mengajarkan semua kebaikan. Oleh karenanya kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Suatu ajaran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bagian dari agama, maka pada hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari agama. Karena tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang berkhianat. Beliau adalah orang yang paling amanah, yang telah menyampaikan semua kebaikan yang Allah turunkan kepada beliau. Sebagaimana juga sabda beliau, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa apapun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Yang anehnya jemaah sekalian, orang-orang yang berbuat bid'ah itu terlalu banyak
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum mereka kerjakan. Bahkan belum mereka tahu, belum mereka pelajari. Tapi yang bid'ah malah mereka semangat untuk mengamalkannya. Bahkan yang sudah jelas-jelas wajib saja mereka tidak amalkan. Atau sudah jelas-jelas minimal hukumnya sunnah. Contoh sholat berjamaah. Kalau perayaan maulid, masjid jadi ramai sekali. Ketika sholat berjamaah malah sepi. Bahkan ada suatu amalan untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membaca semacam syair-syair yang berisi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ba'da isya sampai subuh. Ketika masuk waktu subuh, mereka bubar tinggalkan masjid. Ini pernah kejadian di satu masjid. Sepanjang malam mereka bikin berisik di kampung itu. Jadi baca di masjid pakai mic. Masuk waktu subuh mereka bubar. Yang sholat subuh tidak sebanyak yang baca maulid tersebut. Subhanallah, ini tidak diragukan lagi adalah tipu daya setan. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Dan mereka mengira dalilnya cuma kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dalalatin finnar. Dalilnya sangat banyak. Bukan hanya itu. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ada, membuat sesuatu yang baru dalam agama kami ini, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat yang lain, fi dinina hadza, apa yang tidak berasal darinya maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin tanpa ada keraguan amalan bid'ah itu tertolak. Yang bilang begitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ragu sedikit pun. Jadi jangan ada yang berkata, kita lihat saja nanti di akhirat. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak? Allah sudah mengabarkan itu ditolak melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ragu sedikit pun. Amalan bid'ah itu tertolak. Amalan yang tidak berdasarkan dalil tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau kita gabungkan dua hadis ini, amalan bid'ah tertolak dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, berarti bid'ah bukan termasuk yang baik. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam khutbatul hajah, "Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ba'd," sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah yang baru di dalam agama, dan setiap bid'ah, setiap yang baru dalam agama itu sesat. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang melarang berbuat bid'ah, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jadi dalilnya bukan sekedar kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Dalilnya sangat banyak. Dan juga berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Tidak ada seorang ulama ahli sunnah pun
yang membolehkan berbuat bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita buka kitab-kitab ulama 4 mazhab, dengan mudah kita akan dapatkan para ulama 4 mazhab membid'ahkan sejumlah amalan yang tidak berdasarkan dalil. Di antaranya, dalam mazhab Syafi'i, saya berikan satu contoh. Dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Disusun oleh imam besar dalam mazhab Syafi'i yang dianggap sebagai ulama yang paling mengerti tentang mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata tentang salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Mari kita lihat apa kata beliau. As-salatul ma'rufa bi salati raghaib wa hiya 12 rak'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwal jum'atin fi Rajabin wa salatu lailati nisfi Sya'ban 100 rak'ah wa hatani salatani bid'atani munkaratani qabihatani. Salat yang dikenal dengan nama salat raghaib, yaitu salat 12 rakaat antara maghrib dan isya pada malam pertama, pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan salat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Kata beliau, ini adalah 2 salat yang bid'ah, mungkar, jelek. Bid'ah, mungkar, jelek. Padahal sebagian mazhab Syafi'i memang mengatakan itu dianjurkan. Sebagaimana dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan itu bid'ah, mungkar, qabih, jelek. Dan tidak lama lagi umat Nasrani akan mengadakan perayaan Natal. Bagaimana hukumnya terlibat dalam perayaan Natal menurut mazhab Syafi'i? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra mengatakan, wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim. Dan seburuk-buruknya bid'ah adalah kaum muslimin menyepakati Nasrani dalam hari raya mereka. Bitashabbuh biaklihim, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka. Wal hadiyati lahum, dan memberi hadiah kepada mereka, wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah dari mereka. Jadi kata beliau, ikut merayakan Natal atau sekedar menyerupai mereka seburuk-buruknya bid'ah. Termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Jadi perayaan Natal itu termasuk bid'ah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa jamaah sekalian? Karena hari raya dalam Islam ditetapkan oleh syariat, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau kita tambah dengan selain itu, berarti termasuk bid'ah. Dan ini bid'ah yang kufur. Karena hakikat Natal itu 2. Yang pertama, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak.
Dan anak itu diturunkan ke bumi, makanya mereka senang, mereka rayakan hari lahirnya. Dan ini adalah kekufuran. Yang kedua, Natal itu sendiri adalah ritual penyembahan untuk beliau. Untuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Dan mereka namakan dengan Misa. Misa Natal adalah ritual penyembahan kepada beliau. Oleh karena itu, orang Muslim yang terlibat di dalam Natal itu sama saja membenarkan kekufuran. Jika mereka paham itu adalah kufur dan mereka membenarkannya, maka itu membatalkan keislaman mereka. Karena ar-ridho bil kufri kufrun. Sebagaimana juga kata Imam An-Nawawi rahimahullah, meridhoi kekufuran adalah kekufuran. Jadi ini contoh, dengan mudah kita akan dapatkan dalam kitab-kitab ulama 4 mazhab, termasuk dalam mazhab Syafi'i, para ulama membid'ahkan sejumlah amalan karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jelaslah jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah itu anti bid'ah. Beliau melarang berbuat bid'ah di dalam agama. Dan beliau mengatakan semua bid'ah dalam pengertian syariat itu madhmumah, tercelah. Dalam riwayat yang lain, ad-dolalah, yang sesat. Tidak ada beliau mengatakan bid'ah dalam pengertian syariat yang hasanah, atau yang terpuji, atau yang baik. Kecuali yang beliau maksudkan adalah bid'ah dalam pengertian bahasa saja. Inilah jemaah sekalian penjelasan akidah Imam Syafi'i rahimahullah terkait bid'ah, agar kita tidak mudah disesatkan dengan orang-orang yang membenarkan bid'ah berdalih dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga bermanfaat.